Aduh, sampai pemirsa. Saya nyampe juga nih ke tempatnya Bapak Haji Tommy Alamsyah ya, tempat pembuatan kursi, yaitu kursi-kursi sekolah. Dimana ini saya berada di Kampung Cariu, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Kayak gimana di dalam pembuatan dan lain sebagainya? Yuk ikuti wawancara saya bersama Pak Tommy Alamsyah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Sekarang saya sudah berada dengan Pak Haji Tommy Alamsyah. Beliau ini pengusaha kursi, meja. Kebetulan nih ordernya banyaknya dari sekolah-sekolah ya Pak ya. Ini udah berapa tahun Pak? Saya sebenarnya main ini pertama dari 94. Kursi bekas ya. Saya pertama ngambil kursi bekas itu namanya kursi Ciktos, mulai dari besi ya. Dari kampus Trisakti yang berada di Grogol. Oh iya. Waktu itu dia ada pembaruan kursi baru, jadi yang bekas dilelang. Iya. Dan waktu itu saya ngambil harga per unit itu 60.000. Ada berapa unit Pak? Nah waktu itu emang posisi banyak, ada sekitar 20 ribuan. Cuman karena kemampuan saya ngambil ya bertahap. Kadang 100, kadang sampai 150. Tergantung ada saya pemesanan dari sekolah. Nah setelah itu kami resign emang. Resign karena saya juga waktu itu kerja di kontraktor bagian lapangan, bagian river. Jadi saya juga kurang fokus. Nah saya stuck. Nah setelah tahun 2010 baru saya mulai aktif lagi untuk order ke daerah Cikampek, karena waktu itu saya udah resign dari pekerjaan saya. Jadi saya fokus di bidang saya. Ya, saya berharap supaya mungkin bisa mengembangkan mebel sekolah, yaitu meja kursi sekolah ya. Ya mudah-mudahan bisa ngisi ke sekolah-sekolahan yang membutuhkan. Ya cuma ya emang banyak kendala nih Bang. Apa aja Bang? Ya kadang-kadang kita masuk ke sekolahan, ada sekolah yang bilang kita udah dapat bantuan dari dinas. Ada juga yang penawaran harga minta tidak sesuai dengan apa yang saya bikin, karena saya di situ ya banyak sekali sebenarnya kendala. Samping itu ya di sana kendala utama saya juga kurang modal juga. Ini awalnya di Cikampek ini tahun 2010 langsung di sini Pak. 2010. Saya 2010 sebenarnya nggak langsung terjun Pak ya. Cuman saya bergabung sama teman, posisinya ada di Sukamandi. Bukan di sini ya? Bukan di sini. Oh iya, ini pemirsa, Pak Tommy ini sekarang tempat pembuatan kursinya itu berada di Kampung Cariu, Desa Sukamekar ya? Desa Wanci Mekar, Kampung Cariu, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Ya, lokasi beliau ini deket banget ya sama kantor kecamatan Pak ya, paling juga 500 meter nih. Nah ini Pak, lanjut nih wawancaranya Pak. Ini kenapa Bapak punya ide bikin kursi-kursi yang kalau menurut saya ini ada historis ya Pak. Historis bagi diri saya sendiri juga historis Pak, karena dulu di saat saya sekolah waktu kecil nih, waktu saya SD itu kursinya udah kayak gini nih Pak, model-modelnya, hanya mungkin ada perubahan ya. Karena kan ada juga yang bikin kursi Ciktos dari besi Pak. Nah mungkin kalau besi kan mahal. Jadi kadang-kadang juga kekuatannya juga kurang. Dan coba kita beralih untuk mengembangkan kursi Ciktos dari kayu
samping itu kayu jati sama kayu kornis lah. Ya. Karena di samping itu kayu jati itu kayunya juga udah ada nama, ya, ada kelas. Betul. Nah kalau kornis memang ada kelas, cuman memang kadang ada kelemahan juga. Tapi kadang-kadang lebih keras kornis daripada jati. Tapi ya emang kalau untuk bagus jati ya. Bagus ya bos jati. Karena kalau jati itu nggak ngembang gitu. Kalau umpamanya kornis itu kalau umpamanya kita bikin pintu. Iya. Nah nanti kalau umpamanya posisi hawanya panas, cuaca panas, dia akan bengkong. Jadi bisa ditutup. Tapi kalau kayu jati, keadaan apapun dia tetap kayak gitu ya. Itu ya paling ada pengembangan tadi dari sambungan atau apa. Hanya mungkin bahan baku lebih mahal mungkin buat jati ya. Lebih mahal jati daripada kornis. Karena kalau jati itu kan kayu yang dilindungi negara ya. Sebenarnya kalau kayu semua juga dalam lindungan negara ya. Betul. Cuman kalau jati itu kan ya mungkin dia punya sejarah. Jadi tidak bisa segampang dia sembarangan ya. Kita ngambil juga harus ada proses surat-surat. Betul. Nah, cuman kalau kita ini kan bikin kenapa kayu jati, kita banyak ngambil kayu-kayu dari kampung. Kadang kan ada yang punya 5 pohon daripada di Bali. Ini bahan dari mana Pak? Kita bahan kalau ini kita bikinnya workshopnya posisi di Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengahnya ada? Saya Jawa Tengah posisi ada di Lumbir. Oh di Lumbir. Iya, di Lumbir. Jadi di sana bikin. Karena di sana kan masih banyak kayu kampung ya. Iya, betul. Kampung. Nah kalau posisi kita di Cikamek ini udah nggak kekejar, mahal ya. Bahan di sana masih murah. Terus juga untuk pengrajinnya ongkosnya masih murah. Relatif. Terus harga juga masih relatif. Nah kalau di sini kan udah melambung. Jadi kita harga di sini baru bisa bersaing. Kalau kita bikin di sini kita bisa bersaing tapi minim. Profitnya kecil ya. Nah ini Pak, kalau untuk satu kursi ini itu berapa hari itu Pak pembuatan satu kursi, satu unit kursi? Kalau satu kursi unit sih nggak nyampe sehari. Nggak nyampe sehari. Ya kalau kita biasa bikin itu kalau di Sukamandi itu kan anak-anak sehari itu kadang ngebahanin dulu Pak. Iya. Itu sehari ngebahanin umpamanya sampai 20 set. Nah nanti hari keduanya nyetel 20 set. Berarti 2 hari itu bisa 20 set bisa ya? 2 hari bisa. Bisa ya 2 set. Tapi nggak nyampe marnis, nggak nyampe ngecat. Enggak, jadi kita awal. Kalau nyampe marnis bisa 1 minggu Pak. Oh 1 minggu. Karena kan kita juga kadang cuaca. Ya, iya. Kalau pas hujan. Betul. Terus ya itulah. Nah kalau proses nyampe itunya kalau kita umpamanya berapa sekitar 40 lah ya, 40 set itu 40 set. Bisa 2 mingguan. 2 minggu nyampe finishing. Itu 2 minggu juga sebenarnya kurang, cuman kita kan ambil 2 minggunya jangan nyampe kita berjanji 1 minggu tahu-tahu molor ya waktu. Karena kan kita cuaca nggak bisa. Betul. Itu yang kursi baru Pak ya? Kursi baru. Kan Bapak ini juga nih saya dengar bikin apa namanya? Kayak rehab ya, kayak apa namanya servis ya. Juga, ya. Nah ini kalau untuk servis itu berapa hari itu biasanya Pak? Kalau servis ini saya ini kan 43 ya. Sekitar 10 hari. 10 hari 43. 10 hari klaim. Itu servis itu apa aja sih biasanya kerusakan itu? Ya servis ini kan cuma Pak, ini kan kalau servis itu kan reot ya. Iya. Di samping reot, yang kropos dibuang, diganti yang baru. Iya. Terus ini mejanya, ini kan namanya mejanya ya. Ini yang udah kropos kita ganti baru semua. Oh iya. Jadi diulang lagi ya. Di-upgrade aja ya. Iya, di-upgrade lagi. Terus joker lagi. Iya. Ya kita seperti kayak ngerjain yang baru Pak. Ya, oh udah mirip yang baru aja tuh ya. Jadi kita kayak ngerjain baru. Iya. Amplas dulu baru doker. Langsung nanti diamplas lagi baru disemprot. Kita ini finishing penyemprotannya 3 kali. 3 kali. Iya. Semprot dasar dulu berarti ya. Dasar kita amplas lagi. Semprot kedua. Langsung semprot kedua.
Nah, baru semprot terakhir untuk penggilaan. Oh iya, untuk penggilaan sampai kayak gini dia ya. Iya. Tapi benar-benar cuaca berarti harus bagus ya. Cuaca ya harus panas. Panas ya. Kalau mendung ya bisa, cuman ya kita harus taruh dalam juga. Kadang-kadang pas pengiriman kalau dipegang masih kita masih nempel ya. Di luarnya kering, di dalamnya. Oh gitu. Iya. Ini karyawan ngomong-ngomong berapa nih Pak yang kerja di Cikampek ini? Ini karyawan di sini biasanya kadang kan 6 orang, karena kan keluarga dan sekolah pulang sekolah nyambi. Gitu. Terus ya mantu ntar kalau ini balik sini kerja ini. Jadi kan ya sebenarnya ini dibilang santai nggak santai lah. Gitu. Jadi kayak usaha masih kayak usaha keluarga berarti ya? Usaha keluarga. Iya. Makanya ya kadang-kadang kita juga banyak yang minta istilahnya meja baru, minta waktu 3 hari atau 5 hari, kita juga nolak karena kan walaupun baru ini dia meja baru itu kan kita bukan toko. Kalau toko emang 1-2 mah dipajang. Iya. Kalau kita yang jadi dipajang itu kan yang jadi. Tapi kan kalau mau orang pesen istilahnya satu kelas 40, berarti kan memakan waktu sekitar seminggu. Kalau mas 10 hari ngoker nyampe finishingnya. Apalagi begitu kena hujan kita nggak bisa nyemprot. Nah ini harapan kedepannya gimana nih Pak? Punya cita-cita kedepannya ya, mudah-mudahan ya dalam kedepannya jadi kita lebih bagus lagi supaya juga bisa banyak orang-orang yang ikut bekerja di tempat saya. Ya saya mau ini bukan untuk saya sendiri pribadi juga untuk bisa memakmurkan orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Amin. Dan juga untuk bisa kita saling berbagi sama sekolah juga. Kadang-kadang juga ada sekolahnya Pak saya ini tapi benar saja apa kan gitu. Jadi dia nggak usah harus baru ya Pak. Cuman ya kalau negeri kan memang harus baru. Kalau swasta kan kadang-kadang juga ininya anggarannya kecil. Betul. Jadi kadang ada yang udah ngajuin dana bos tapi nggak dapat apa. Nah sedangkan kok sudah rewel mau harus benar. Ini Bapak berarti sekarang tuh menghususkan ke kayu aja Pak, yang besi juga digarap Pak? Saya besi digarap juga Pak. Besi digarap juga tergantung pemesanan. Iya. Besi digarap kalau emang harganya oke. Karena sekarang kan bahan naik. Iya betul. Jadi kalau dari harga oke, kita minta DP 50%. Kirim lalu kita kerjain. Karena kan kalau ada DP juga kita bukan ini ya. Betul. Itu bahaya juga. Sebenarnya DP itu bukan untuk kita ya. Betul. Untuk ongkos kerja belanja. Nah selebihnya sebenarnya kan kekurangan dari kita. Karena 50% nggak mungkin nutupin. Betul. Jadi masih kurang itu ya. Paling kan kadang 50% itu kita belanja besi, belanja ini. Yang ini kan finishingnya Pak, catnya, ininya. Betul, itu yang mahal ya. Iya, cat sekali. Yang untuk ini aja, untuk glove-nya aja 100 ribu. Sedangkan kan kalau pemain 40 ini kan minimal. Kayak ini saya habisin 25 liter thinner, terus ininya sirlaknya 2 kilo. Ya belum kan finishing ininya, glossnya. Ya lumayan. Ini sekarang orderan yang banyak berapa unit Pak? Ini sementara ini alhamdulillah ini saya dapat kepercayaan dari SMK Texar, kursi siswa yang model kuliah ini. Berapa unit Pak? Sekitar 20 kelas ya. 20 kelas. Cuman ya jadinya kita nggak tahu. Ya kalau rata-rata satu kelas 30 aja lah jatuhnya. 30 kalau udah keluar udah 600 kursi ya, kurang lebih 800-an mah ada ya. Ya kurang lebih. Alhamdulillah dengan kita kerja sama dengan Texar percaya saya. Itu sekolah mana itu Pak? Texar. Itu Texar SMK Kelari. Oh SMK Kelari. Oh berarti masih jaraknya nggak begitu jauh dari Cikampek. Itu kita ambil kemudian antar atau kita jemput antar. Jemput antar ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang kita kendaraan untuk
untuk jemputnya ada ya, untuk ada. Apa namanya, operasionalnya ya. Jadi itu tuh kalau ongkosnya itu udah termasuk antar jemput berarti ya. Ya Pak, ya untuk kedepannya Pak, ada nggak cita-cita untuk apa namanya, untuk bisa lebih pemasaran, lebih bukan hanya mengandalkan wilayah Kerawang dan sekitarnya, mungkin bisa nggak kalau kita ada order jauh, entah itu mungkin dari pulau lain gitu Pak? Ya kita udah pernah coba ke Palembang, Ya. Cuman dari Palembang itu karena posisi kita jauh, dia nggak mau. Kalau bapaknya sendiri gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya kan ya sesuai dengan apa harga yang disepakati, terus Siap ada ongkir ya kita siap. Ternyata bapak mah siap ya untuk Karena kita kan dagang kan ke wilayah mana aja, yang penting dia terima barang saya sesuai dengan harga, sesuai dengan pembayaran. Betul. Nah, yang kita siap untuk melancar. Kalau untuk nih satu lagi hal, kalau seandainya ini si kursi ini dipakai, ini minimal ini bertahan ya, biasanya berapa tahun? Ya itu tergantung dari anak. Kan ada anak-anak kan cuma yang nakal ya, yang waduh. Kadang ada kursi ditumpuk. Kalau minimal Pak, minimal itu berapa hari ya? Ya minimal hari ini ya bisa 3 tahun. 3 tahun. Oh, 3 tahun masih kuat ya. Ya berarti setahun mah nggak belum ya, masih sehat ya. Setahun masih sehat. Cuman ya kan ada juga setahun, tergantung kayunya juga Pak. Karena ada kayu juga yang dilihatnya mah bagus tapi sama propos ya. Kadang-kadang setahun udah. Tapi kalau kayu yang dibuat ini enggak begitu ya? Kalau kayu jati alhamdulillah biasanya ya ada sampai setahun, ada yang masih kokoh, ada juga setahun yang udah. Karena kayu itu kan, kayu sekarang itu enggak kayak kayu zaman dulu Pak. Iya betul. Kalau zaman dulu mungkin umur kayu itu sama kita tuan kayu. Nah kalau sekarang kita kayu umurnya malah tuan yang lebah. Yang lebah ya. Karena kan butuh, saking butuhnya jadi kelihatannya gede tebangannya ya. Tadi kan nggak mikir istilahnya apa, nanti untuk ininya ketahanannya bukan. Saya lihat juga nih Pak, ada kursi itu panjang, kursi waktu saya sekolah tuh dulu tuh Pak. Ya ini kebenaran, ini kursi saya dapat dari SMA Al-Mutadin Banjar Gebang, Bekasi. Dia beli yang baru ke saya, yang Bekasi kasih. Ada berapa unit Pak? Sebenarnya kemarin ada 6, cuman ada yang minta saya bagi-bagi. Nah selain itu sih banyak saya dikasih sama dia, cuman ini saya pikir kursi ini kursi zaman saya. Jadi saya ada yang minta juga udahan saya. Punya historisnya loh Pak itu. Saya juga punya historis itu kursi itu. Saya lagi SD itu dulu tuh. Pegang kursi kayak gitu. Berarti Bapak SD tahun berapa? Saya waktu SD 75. 75. Iya. Itu saya pakai kursi itu. Iya. 75-an gitu. Saya pakai kursi kayak gitu tuh. Mejanya tuh panjang itu, gede itu. Saya SD kelas 1, berarti saya ke Jakarta tahun 74 sih Pak. 74. Iya. Saya ke Jakarta tahun 74 merantau. Ya masih SD, saya udah merantau. Langsung ya gimana ya, saya merantau, kalau pikir saudara saya, perantauan saya ngilu Pak. Iya. Soalnya ya benar-benar susah ya. Waktu itu saya sekolah itu di Jawa itu masih pakai sendal. Bawa buku aja pakai kresek. Iya. Nah waktu itu karena posisi saya sekolah sambilan kerja, nah saya juga pikir kan waktu kalau kayak gini saya gimana mau pintar. Sekolah sambilan kerja udah capek duluan. Nah, akhirnya saya kelas 4 yang merantau Jakarta Pak, belum lulus. Nah sampai sekarang pun saya tetap masih SD. Tapi kan kesuksesan tidak harus membutuhkan orang pintar juga. Betul. Tergantung keuletan orang itu. Yang penting orang itu kreatif dan ulet. Nah itu saya makanya saya orang juga banyak yang nggak sekolah sukses. Iya.
saya walaupun SD ya, kalau bisa kita jangan kalah sama orang punya pendidikan tinggi. Tapi alhamdulillah saya bisa banyak masuk ke sekolahan, diterima oleh kepala sekolah dengan baik, terutama Teksal, MD 1 sampai MD 2 sampai SMK tadi, Al-Falah di Cario sama Alia di Bakan Maja, terus SMK PGRI juga itu di Bayur, Bapak Yayan. Jadi order-order untuk lokal udah banyak Pak ya? Iya, cuman sekarang kita masih lagi setak lagi ya. Terus saya juga nyampe. Sekarang saya lagi ngisi untuk Kedung Waringin. Kedung Waringin. Iya, SMP Negeri Kedung Waringin. Oh, Kedung Waringin berarti maksudnya Bekasi ya? Ya, perbatasan Karawang. Tanjung Pura itu ya? Tanjung Pura. Saya di situ lagi ngisi satu ke berapa? 3 kelas kan? 3 kelas ya. 80. Bikin baru berarti itu Pak? Bikin baru. Udah dikirim 60, jadi tinggal 20 lah. Ya semoga aja ordernya semakin banyak Pak. Alhamdulillah, minta doanya. Ya, dan semoga juga ordernya bukan hanya lokal aja, bisa merambah ke tempat-tempat lain. Nah, itu aja pemirsa wawancara saya pagi hari ini dengan Pak Haji Tommy. Semoga nih usaha Pak Haji Tommy ini bisa semakin meningkat, makin banyak ordernya. Semoga juga bisa datang investor ya Pak ya. Amin. Kalau seandainya datang investor bisa kerjasama Pak ya berarti ya. Nah, itu pemirsa ya. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.